kenapa setiap kali membuat vaksin selalu melibatkan unsur dari babi seperti enzim tripsin babi itu. Tapi ada juga ulama lain yang berpandangan bahwa vaksin AstraZeneca ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah semuanya? Semoga Anda sehat selalu. Di antara kita mungkin sudah membaca atau mendengar berita mengenai vaksin AstraZeneca. Katanya vaksin AstraZeneca ini terbuat atau mengandung tripsin babi, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa vaksin AstraZeneca itu pada hakikatnya haram, tapi karena darurat kemudian ulama membolehkan memakainya. Tapi ada juga ulama lain yang berpandangan bahwa vaksin AstraZeneca ini adalah halal dan suci, jadi boleh langsung digunakan. Sebelum membahas lebih lebar, saya ingin mengatakan mengenai keharaman dan kenajisan daging, lemak, dan kulit babi. Ulama fikih memang sudah sepakat. Akan tetapi terkait bulu babi, memang ulama mazhab Maliki masih membuka peluang kehalalan dan kesuciannya. Ulama lain seperti misalnya ulama-ulama mazhab Zahiri bahkan menghalalkan kulit babi yang sudah disamak. Nah, tapi mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa setiap kali membuat vaksin selalu melibatkan unsur dari babi seperti enzim tripsin babi itu? Nah, kebetulan istri saya kuliah di farmasi, saya bertanya kepadanya dan dia pernah dijelaskan oleh dosennya bahwa enzim dari hewan selain babi itu pernah diuji coba, misalnya sapi dan lain sebagainya, namun hasilnya tidak seoptimal dari enzim tripsin babi. Maka dari itu, tripsin babi banyak digunakan dalam industri kesehatan seperti produksi vaksin. Bahkan menurut dosen istri saya itu, bulu babi juga biasa digunakan untuk sikat gigi karena bulunya sangat halus. Nah, tripsin babi biasanya diambil dari pankreas babi itu sendiri atau ususnya. Nah, mengenai prosesnya sendiri sehingga menjadi vaksin itu katanya tim mengambil sampel virus dari manusia yang sudah positif corona. Manusia itu kan sebagai inang bagi virus. Nah, kalau virus sudah terpisah dari inangnya diambil, ia tak akan bisa bertahan lama. Maka dari itu dilakukanlah pembiakan kembali. Pembiakan itu biasanya pakai media pertumbuhan seperti darah, plasma, dan lain-lain. Untuk mempersingkat pembiakan virus di luar inang, itu harus pakai katalisator. Salah satu katalisator itu ya enzim tripsin babi. Setelah itu dalam waktu kurang dari 5 menit tripsin harus dibersihkan dari inangnya. Ini agar inang tidak mati. Selanjutnya inang yang sudah terpisah dari tripsin tadi diisi kode getik atau resep membuat virus. Di dalam inang tersebut tumbuh virus. Jumlahnya juga sedikit, cuma sekitar 10 mm atau beberapa tetes dari air gelas mineral yang berisi 240 ml. Nah, di sini ulama fikih itu menganggap tidak najis sesuatu yang tidak terlihat mata seperti tripsin babi itu sendiri. Meskipun ada di beberapa tempat terpisah, misalnya tripsin babinya kemudian dikumpulkan tapi hasilnya masih sedikit dan tidak kasat mata, itu masih dikategorikan dimakfu atau dimaafkan, tidak dikategorikan najis. Bahkan juga ulama-ulama mazhab Syafi'iyah nih
membolehkan menanam itu menggunakan pupuk dari kotoran hewan babi atau kotoran hewan lainnya. Nah, mungkin dalam pikiran awam saya yang tidak terlalu mendalami sains, tripsin babi itu ibarat pupuk kotoran hewan yang najis buat menanam. Jadi nanti ketika tumbuh pohonnya, ya sudah tidak ada lagi pupuk dari kotoran hewan tersebut. Makanya PWNU Jawa Timur itu langsung menghukumi halal dan suci vaksin AstraZeneca. Karena tadi itu sesuatu yang tidak terlihat, karena tripsin babi itu kecil sekali gitu, sekalipun sudah digabungkan itu masih jumlahnya kecil dan tidak bisa terlihat kasat mata, itu masih dihukumi suci. Hasil akhir dari vaksin yang sudah jadi ini harus dideteksi dulu pakai alat, itu namanya alat PCR, kemudian dibantu dengan HPLC. Apakah kandungan tripsinnya itu masih ada atau enggak? Nah, kebanyakan setelah dicek itu memang sudah tidak ada kandungan atau tripsin babi itu sendiri. Oleh karena itu, vaksin AstraZeneca, saya lebih ikut pendapat ulama yang mengatakan bahwa vaksin AstraZeneca ini adalah halal dan suci untuk digunakan umat muslim di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.